Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hasil kali silang dua vektor. Untuk minggu kemarin kita sudah belajar hasil kali titik dari dua vektor dan hasilnya berupa suatu skalar. Nah, sekarang kita akan pelajari hasil kali silang, nanti akan berbeda. Jadi untuk dua vektor yang dilakukan hasil kali silang atau cross, atau kita sebutnya silang saja, maka nanti akan menghasilkan suatu vektor lagi. Sekarang perhatikan pada gambar berikut, ini ilustrasinya. Jadi jika kita punya dua vektor, misalkan ada vektor A, kemudian ini ada vektor B, hasil kali silangnya adalah ini, vektor yang tegak lurus terhadap vektor A maupun terhadap vektor B. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita bisa menggunakan aturan sistem tangan kanan. Jadi Anda bisa mengepalkan tangan kanan 4 jari saja kecuali ibu jari. Jadi untuk 4 jari yang kita kepalkan ini itu menunjukkan arah vektor yang kita kalikan. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, di sini ada sudut theta. Theta itu sudut yang terbentuk antara vektor A dengan vektor B. Sehingga kalau kita mau mengalihkan vektor A cross vektor B, maka arahnya dari vektor A menuju ke vektor B. Nah, kalau kita lihat nanti jika kita menggunakan bantuan tangan kanan, 4 jari ini melipatnya itu menunjukkan arah sudut atau arah tetanya. Ya. Sedangkan ibu jari atau jempol ini itu menunjukkan arah dari A cross B-nya. Itu ya. Jadi 4 jari ini berarti menunjukkan dari vektor A menuju ke vektor B. Kemudian nanti ibu jari ini itu menunjukkan A cross B-nya. Ini dari vektor A menuju ke vektor B. Karena nanti akan berbeda antara vektor A cross vektor B dengan vektor B cross vektor A. Itu. Nah, di sini jadi yang perlu kita perhatikan adalah arah dari perkalian vektornya. Kalau kita membutuhkan A cross B, vektor A cross vektor B, maka yang di sini adalah vektor A-nya, nanti ini vektor B-nya. Gitu. Nah, untuk hasil kali silang dua vektor, jadi misalkan kita punya vektor A itu A1, A2, A3 dan vektor B maka A cross B ini atau vektor A cross vektor B didefinisikan. Ingat ya, didefinisikan. Jadi tidak perlu kita buktikan. Seperti yang minggu lalu hasil kali titik kan juga punya definisi. Ini juga sama. Jadi kalau kita punya vektor A cross vektor B itu didefinisikan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sinus theta. Theta tadi adalah sudut antara vektor A dengan vektor B dikalikan dengan vektor U. Jadi ini
Nah, vektor U itu apa? Kalau tadi kita punya theta itu sudut antara vektor A dan vektor B, vektor U itu adalah vektor satuan ini tegak lurus terhadap vektor A dan tegak lurus terhadap vektor B juga. Nih. Jadi kalau kemarin hasil kali silang itu hasil kali titik itu berupa skalar, kalau hasil kali silang itu berupa vektor lagi, ya. Ini A cross B, hasilnya juga vektor ini. Vektornya namanya vektor A cross vektor B. Atau dari sini boleh Anda beri nama yang lain. Ini untuk definisinya, nanti untuk cara menghitung cepatnya ada lagi, ya. Nah, kemudian dari sini karena A cross B ini berupa vektor lagi, maka kita bisa mencari panjang vektornya. Jadi kalau kita mau mencari ini panjang vektor A, dikroskan panjang vektor B, maka ini mengikuti identitas Lagrange. Jadi nanti kita mau mencari panjang vektor ini, misalkan mau mencari panjang vektor A cross B, ini kita gunakan identitas Lagrange. Yaitu di sini kalau Anda punya suatu vektor ini nanti dua vektor ini panjangnya kita kuadratkan, kita kurangi dengan hasil kali titik dari dua vektor ini dikuadratkan juga, ya. Tuh, ini untuk identitas Lagrange. Sekarang kita cari di sini panjang vektor A cross B-nya. Jadi panjang vektor A teruskan ini berarti panjang vektor A kuadrat dikali panjang vektor B kuadrat dikurangi vektor A dot vektor B kuadrat. Masih ingat ini kemarin yang menggunakan ini kan hasil kali titik, ya. Dikali cos kuadrat theta, ya. Nah,
Nah, ini kan sama, jadi ini bisa kita gunakan sifat distributif. Ini identitas dalam trigonometri. Jadi kita menggunakan identitas Lagrange ini menemukan bentuk pada baris terakhir ini, sehingga kalau kita hanya mencari panjang vektor A cross panjang vektor B nya ini, nah, tinggal kita akarkan. Nah, ini untuk mencari norm atau panjang vektor, ya. Itu. Kemudian sekarang tadi kita punya A cross B. Nah, kalau sekarang dibalik arahnya B cross A. Jadi dengan vektor yang sama seperti ini. Nah, ini B cross A-nya jadi kita punya B cross A kan panjang vektor B dikali panjang vektor A dikali sinus theta dikali dengan vektor satuan yang tegak lurus terhadap B dan A. Nah, kalau tadi arahnya dari vektor A ke vektor B itu dikalikan dengan vektor satuannya adalah vektor U, maka kalau kita mengikuti aturan tangan kanan, jadi tetap menggunakan tangan kanan ya. Ini tadi dari A ke B, sekarang dibalik dari B ke A. Nah, karena arahnya dibalik ini tetap kita menggunakan prinsipnya sama, jadi posisinya itu ditukar. Nah, ini tadi kan ini A-nya itu kan pada bagian kalau kalian menggunakan tangan kanan, A-nya istilahnya dari bagian ini pangkal jarinya sini menuju ke B, B-nya ke ujung kuku misalkan. Maka kalau kita balik posisinya dari B ke A kan berarti dari ujung kuku ke ini pangkalnya jari kan. Nah, supaya tetap arahnya sama kan gini. Dari ujung kuku ke pangkal jari kan arahnya gini ya, ini. Jadi kan akhirnya kan ini vektor crossnya atau hasil kali silangnya kan jadi arah bawahnya ini. Nah, ini vektor satuannya itu negatifnya dari ini kan, kalau kita bawa ke arah vektor satuannya yang ini kan ke bawahnya sini. Kalau ini posisinya kita tukar supaya tetap arahnya mengikuti definisinya ini, maka ini kan arahnya ke bawah. Jadi kalau Anda menggunakan tangan kanan Anda, tadi awalnya A itu dari pangkal jarinya menuju ke kuku. Kalau dibalik sekarang dari kuku menuju ke pangkal jari, akhirnya kan jempol ke arah bawah. Nah, itu vektor satuannya adalah negatifnya. Jadi kalau kita mengikuti definisinya tadi, maka ini kita kalikan dengan negatif vektor U-nya. Ya. Ingat, ini di sini bukan hasil kali titik. Jadi tadi saya lupa. Ini yang di sini ini tanda dot ini bukan hasil kali titik, akan tetapi ini perkalian biasa. Kenapa? Karena untuk bagian yang saya tandai ini kan menghasilkan suatu skalar. Suatu skalar dikalikan dengan vektor itu hanya perkalian biasa, ya, sehingga menghasilkan tetap vektor tadi. Ini juga sama, ini perkalian biasa, bukan hasil kali titik. Jadi ini, nah,
Bisa kita tulis negatif dari panjang vektor B dikali panjang vektor A sinus theta dikali vektor U. Nah, ini karena panjang vektor itu suatu skalar atau bilangan, itu kan berlaku komutatif. Jadi ini kan bisa kita tukar posisinya. Sehingga ini akan sama dengan negatif dari vektor A cross vektor B. Ini menunjukkan sifat antikomutatif. Itu untuk B cross A. Jadi B cross A nilainya adalah negatif, vektornya nanti negatif dari vektor A cross vektor B. Sekarang kita lanjutkan jika tidak diketahui tetanya. Jadi kita menghitung A cross B tapi tidak diketahui tetanya. Ya. Nah, ini jika theta tidak diketahui, maka A cross B ini bisa dihitung, bukan dihitung, dicari atau ditentukan dari, tadi kan kita punya vektor A itu bisa kita tulis seperti ini, A1 I tambah A2 J tambah A3 K. Kan tadi di awal sudah kita tulis tadi. Nah, ini vektor A kita tulis dalam bentuk kurung siku seperti ini, itu bisa kita tulis dalam bentuk IJK. Nah, dengan bentuk seperti ini. Ini B, vektor B nya juga sama, berarti B1 I B2 J B3 K. Nah, sekarang A cross B ini, kalau Anda sudah menggunakan notasi IJK, maka kita menggunakan kurung biasa. Kurung siku itu kalau Anda menggunakan koma tadi, tidak menggunakan IJK. B1I tambah B2J tambah B3K. Oh ya, sebelum ke sini ada yang terlupa, yaitu masalah hasil kali silang dari vektor satuan. Nah, coba ini. Nah, untuk vektor satuan, jadi supaya ini
Kan kalau vektor satuan, kalau kita ilustrasikan seperti ini kan vektor K, ini vektor J, ini vektor I, ya. Ini semuanya saling tegak lurus, ya. I tegak lurus K tegak lurus J tegak lurus I, dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita menggunakan definisi yang sin tadi, I vektor I cross vektor I, kan panjang vektor I dikali panjang vektor I dikali sinus theta dikali vektor satuan yang tegak lurus terhadap vektor I. Itu bisa vektor K, bisa vektor J, dua-duanya kan sama-sama tegak lurus kan. Jadi misalkan saya pilih vektor K boleh, atau vektor J juga boleh. Nah, ini kan 1. Sinus sudutnya kan sin 90. Sin 90 berapa? 0 kan? Ini vektor K boleh, vektor J juga boleh ya. Sama-sama. Ini hasilnya kan 0. Jadi setiap vektor yang kita crosskan dengan dirinya sendiri, artinya yang sejajar, nanti Anda coba yang K juga sama, yang J juga seperti itu, nanti hasilnya 0. Jadi kalau Anda ngitung vektor I cross vektor I itu nanti sama dengan vektor J cross vektor J sama dengan vektor K cross vektor K, hasilnya 0. Jadi dua vektor sejajar hasil kali silangnya nol. Tuh. Sekarang bagaimana kalau yang misalkan I cross J, I cross J, kan ini arahnya ke sini ya, maka hasilnya kan yang tegak lurus terhadap dua vektor ini adalah vektor K. Nah, kalau dibalik J cross I, nah arahnya kan dibalik dari sini ke sini. Ingat tadi seperti yang ini, itu kan arahnya yang tegak lurus dari dua ini kan berarti arah ke bawah, itu kan sama dengan negatif vektor K. Jadi nanti yang lain juga sama, misalkan I cross K ke arah sana ya, hasilnya adalah yang tegak, kebalik bentar, yang ini berlawanan jarum jam, kalau ini kan yang searah, nanti hasilnya negatif. Jadi kalau Anda pengen mudah mengingatnya, nanti ini Anda teruskan sendiri, itu kita pakai lingkaran aja. Kita pakai lingkaran. Nah, ini itu vektor I, vektor J, ini vektor I, vektor J, ini vektor K. Jadi maksud saya adalah ini panah ini itu menunjukkan panah yang searah dengan putaran jarum jam. Jadi kalau nanti itu kita punya vektor I dicrosskan vektor J, kan ini kan searah dengan jarum jam, searah putaran jarum jam, maka hasil crossnya itu berupa vektor berikutnya ini. Tetapi jika dibalik, jadi ini kan J, vektor J cross vektor I,
kan arahnya berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka hasilnya adalah negatif dari vektor selanjutnya. Berarti vektor J cross vektor I itu hasilnya berupa negatif vektor K. Ini. Dari sini juga, karena kalau Anda menggunakan ilustrasi yang ini, nanti dikhawatirkan ada yang masih bingung. Jadi kita lebih mudahnya pakai lingkaran yang ini untuk memudahkan masalah. Ini berlaku untuk vektor satuan loh ya. Nah, nih. Jadi kalau misalkan kalian mau nyari tadi vektor I cross vektor K, nah ini kan berlawanan dengan arah putaran jarum jam, hasilnya adalah vektor berikutnya tapi negatifnya. Berarti ini negatif vektor J. Sebaliknya, vektor K cross vektor I itu hasilnya adalah vektor J. Nah, vektor J cross vektor K hasilnya adalah vektor I. Ini. Kalau dibalik ya berarti vektor K cross vektor J. Nah, ini kan dari K ke J kan gini, arahnya kan berlawanan putaran jarum jam, berarti negatif vektor I. Nah, ini kita gunakan untuk menghitung hasil kali silang dua vektor jika tidak diketahui tetanya, ya. Nih, ini nanti agak panjang. Nah, sekarang ini akan kita buka. Jadi ini kita kalikan satu persatu karena A1, A2, A3, B1, B2, B3 ini suatu skalar atau bilangan biasa, nanti itu dikalikan biasa. Sedangkan ini vektor nanti mengikuti aturan cross ini. Vektor satuannya vektor I, nanti cross vektor I dan seterusnya gitu. Kita coba ya. Ini kita buka aja gini, A1I. Ini kita kalikan dengan semua yang belakang ini. Ini di-crosskan dengan semua B1I tambah B2J tambah B3K ditambah A2J ini cross ya, lupa tadi, B1I B2J B3K A3K cross B1I B2J B3K. Nanti ini agak panjang, jadi ini kita kalikan satu persatu. Jadi ini saya pisahkan pakai ini aja, warna lain. Saya pisahkan pakai burung ungu ini. Ini isinya A1I kita kalikan dengan yang ini. Jadi ini A1B1. Ini kalikan ke sini semua. A1B1 kali biasa, terus ini dikali I cross I. Ditambah A1B2 vektor I cross vektor J ya, ditambah A3B A1 ini A1 B3 I cross K
K. Kita tutup pakai ini. Nah, ini berikutnya ditambah dengan nanti akan saya perkecil supaya jelas, ditambah dengan A2 B1 ini J cross I ditambah A2 B2 J cross J ditambah A2 B3 ini J cross K ditambah nanti akan saya perkecil zoomnya supaya bisa dilihat semua. Ini A3 B1 K cross I tambah A3 B2 K cross J ditambah A3 B3 K cross K. Kembali ke sini. Sekarang A1 B1 I cross I tadi hasilnya adalah 0. A1 B2 I cross J. Kita lihat I cross J hasilnya adalah K. Vektor K maksudnya ya. Ditambah dengan A1 B3. Kalau kalian takut lupa mana yang belum dikalikan, ini nggak apa-apa, dicoret, dibantu seperti ini boleh. Yang sudah, ini kan sudah, ini sekarang I cross K hasilnya kan boleh kalian coret-coret seperti itu, boleh, tidak juga boleh, artinya untuk memudahkan mana yang sudah dihitung, mana yang belum, gitu aja. I cross K hasilnya negatif vektor J. Nah, ditambah sekarang yang dikurung hijau ini A1 A2 B1 itu J cross I negatif vektor K. Tambah A2 B2
0 J cross J ditambah A2 B3 J cross K itu hasilnya vektor I ditambah sekarang yang kurang oranye. Nah ini A3 B1 K cross I. Jadi lihat di atas K cross I. K cross I. Nah, ke sini hasilnya adalah vektor J. Terus A3 B2 K cross J. Negatif vektor I. Terus ditambah A3 B3 dikali 0 ya, karena dia sejajar. Tinggal kita eliminir di sini yang hasilnya 0 ini. Ini hasilnya 0. Ini 0. Ini juga 0. Ya. Yang tersisa tinggal itu. Nah, di sini sekarang kita kelompokkan berdasarkan vektor satuannya. Jadi yang ada vektor K-nya itu nanti sama ini vektor K berarti dengan yang vektor K, vektor J dengan yang ada vektor J-nya, vektor I dengan yang ada vektor I-nya. Caranya gitu. Sekarang vektor I-nya kan yang ini sama yang di sini, kita dahulukan yang positif, ini kan dikalikan negatif ya. Berarti A2 B3 dikurangi A3 B2. Ini dikalikan vektor I. Ditambah yang vektor J-nya. Vektor J-nya itu yang ini sama yang ini, A3 B1 A3 B1 dikurangi A1 B3 ditambah yang vektor K A1 B2 dikurangi A2 B1. Nah, sampai sini ini adalah cara menghitung hasil kali silang atau cross antara dua vektor. Intinya adalah sebenarnya pada baris ke-5 ini. Jadi A cross B itu menghitungnya ini. Ya. Saya beri tanda aja. Kasih tanda aja. Nah, sebenarnya kalau nyari cara ngitungnya ini, tapi untuk mempermudah nih, jadi sudah ketemu. Nanti kalau Anda menghitung, kalau hanya diketahui komponennya seperti ini, cara menghitung crossnya itu pakai yang ini. Sekarang ini kita buat lebih ringkas lagi. Jadi ini kita tulis itu dalam bentuk determinan matriks. Ini A2 B3 berarti kan nanti ini ada A2 A3, ini ada B2 B3. Nah, kayak gini. Ini untuk mempermudah menulis saja. Ini A1 A3, ini B1, ini B3. Bentar. Bener ya? J
Ini A1, A2, B1, B2. Benar nggak ini? A1, B2. Nah, kemudian ini kalau kita nulis seperti ini indeksnya saya dahulukan. Jadi kalau untuk khusus ini pada bagian kedua yang ini kan yang dulu A3, sebenarnya kan A3 di sini, tapi kan indeks itu kita urutkan dari kecil ke bawah. Jadi ini itu kita ganti dengan operasinya dikurangi. Nah, kayak gini. Jadi kalau tadi dari baris kelima ini itu bisa kita singkat seperti ini, bisa kita tulis lebih singkat lagi ya, dengan menggunakan determinan matrik 3x3. Masih ingat menggunakan kofaktor minor? Jadi ini yang baris pertama itu vektor satuan. Jadi Anda ingat kembali di aljabar dulu, aljabar linier. Ini A1, A2, A3, ini B1, B2, B3. Jadi bisa kita tulis lebih singkat pakai itu. Nah, untuk ngeceknya, ini nanti kalau Anda mau nulis lengkapnya ini, nah ini bisa di screenshot biar cepat tulisan lengkapnya. Kemudian untuk ngecek ini, kalau Anda lupa masalah kofaktor minor, nah untuk menuliskan pada bagian yang depan ini, kita mau menulis bagian I-nya ya, bagian I ini, maka kita akan menghilangkan kalau Anda mau memilih I untuk ditulis, jadi I ini mau ditulis seperti pada bagian determinan pertama ini, maka kita akan menghapus baris dan kolom yang memuat I ini pada determinan ini. Jadi ini nanti J sama K-nya tidak ditulis, A1 sama B1 nya juga tidak ditulis, sehingga tinggal determinan dari A2, A3, B2, B3. Bentar, ini nulisnya saya keliru kayaknya. Bentar. Saya keliru nulisnya ya, ini mohon maaf. Jadi ini gini. Menulisnya itu barisnya ini menyesuaikan vektor pertama yang di sebelah kiri. Jadi ini A1, A2, A3. Nanti yang bagian bawah ini B2, B komponennya vektor kedua. Ini saya ada kekeliruan nulis yang di sini. Saya hapus ya. Jadi ini tukar posisi. Ini maaf tadi lupa, ini A3, ini B2, ini juga gitu. Ini B1, ini A3, ini B1, ini A2. Caranya gitu. Nanti untuk apa? Untuk menuliskan yang J ini juga sama, vektor J ini nanti berarti kalian harus
menghapus jadi ini dihapus pada bagian ini tadi I, J, K, ini A1, ini B1. Nanti kalau menuliskan vektor J nya berarti kita menghapus baris dan kolom yang memuat ini dihapus, ini dihapus, berarti ini juga dihapus, tinggal A1, B1, A3, B3. Tetapi operasinya dulu kalau Anda ingat di kofaktor minor itu yang di sini dikurangi, jadi berselang-seling, dikurangi, ditambah, dikurangi, ditambah, dan seterusnya seperti itu ya. Nanti angka juga sama, caranya kayak gitu ya, untuk menghitung cara menghitung hasil kali silang jika tidak diketahui sudutnya atau tetanya ya. Kalau diketahui sudutnya ya kita pakai itu aja. Nah, ini A2, ini B2. Caranya seperti itu. Jadi intinya kalau untuk menghitungnya yang ini, yang bagian saya beri stabilo hijau ini. Itu. Jadi untuk contoh untuk hasil kali silang itu seperti ini. Nanti untuk perhitungannya menggunakan yang tanda ini. Nanti untuk contohnya kita ke latihan soal saja. Kemudian jika Anda mau mencari B cross A, ya kita tinggal menggunakan sifat antikomutatifnya, berarti negatif dari vektor A cross vektor B. Misalkan tidak diketahui, pokoknya susunannya itu untuk vektor yang di depan ini, yang di sebelah kiri ini, nanti ditulis pada baris kedua. Baris pertamanya itu vektor satuan, kemudian untuk vektor kedua ini ditulis di baris bagian bawah atau baris ketiga itu ya.